Pas dia tengok di belakangnya ada Tapi si mukanya itu gini. ngeliat ke arah lo. Ke arah gua. Bete sih. Tapi pas lagi makin dekat, kapten gua kaget. Waduh, dia bilang gitu. Waduh, gua juga kaget. Ih, Cat. Oke, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Tadi kita udah mendengar 3 cerita dari Irsal. Wah, ceritanya serem-serem banget, Pak. Itu level seremnya udah top level Selama Irsal cerita tuh gua nahan nafas susah banget, merinding berkali-kali ya. deg-degan. Luar biasa sih. Tapi Nah, kalau gua yang ceritanya gua nahan kencing, Pak. Pantesan tadi pas sudah break lo langsung langsung kencing. langsung ke toilet. Gua cerita panjang juga tadi. Bener. Iya. Oke, jadi tadi ceritanya Irsal seru-seru banget. Kita lanjut lagi nih ke narasumber kita Oke. selanjutnya. Di sini ada Helmi yang punya Woi. banyak cerita horor juga, Siap. Pak. Tapi tadi kan lu baru 3 cerita dan masih banyak lagi. Betul. Kita janjian next bikin Oke, konten lagi. boleh. Oke? Next lagi ya. Mantap. Helmi, kapan nih? Ceritanya balik ke tahun berapa nih kira-kira? Oke. Sebenarnya kalau dibilang punya cerita horor tuh gua dari kecil ada lah ya, namanya kita hidup udah puluhan tahun ya. Buset, udah tua banget gue. Kalau gua masih 20 something. 20 something. Tapi berarti masih ketemu sama sinetron Pocong Mumung kan? Wah, matanya merah. Oh, betul. Iya, anjir dulu nonton juga tuh. Jeffrey matanya hijau. Aduh, Terus. jadi nah cuman untuk 3 cerita ya, karena kita batasin juga kan, timing juga. Oke. Gue bakal ceritain 3 cerita yang bener-bener reality banget. Oke. Gue melihat sesuatu gitu. Oke, jadi ada bentuknya ya Iya, yang lo yang lihat memang ya. maksudnya sebenarnya gue itu sensitifnya lebih ke bisa ngerasain. Oke. Cuman ketika gue sudah bener-bener melihat, Oke. artinya tuh itu yang gue bilang kayak wah ini experience yang bener-bener gue nggak bisa lupain banget. Special gitu. experience Spesial ya. banget gitu. Oke. Gitu. Oke. Kayaknya serem nih, Pak. Harusnya ya. Harusnya ya. Beban buat dia nih. Soalnya dari pembukaannya aja Betul. udah tegang banget. Openingnya, intronya Betul. bagus Nah, nih. itu dia. Oke. Sebenarnya ya jadi gue bakal ceritain satu cerita. Ini settingnya itu waktu gue masih SMA. Si SMA, oke. SMA kelas 1 ya. Sekitar tahun 2009 2000 berapa nih? 2010. 2010. Biar 2010. penonton bisa mengira-ngira umur lo gitu. Ketahuan kan? Enggak. Ini baru kemarin ke 2019. Balita dong gue. Oke, SMA kelas 1. Kelas Ya, 10. SMA kelas Oke. 10. Oke. Jadi waktu itu gue inget banget gue di SMA negeri di Bekasi. Oke. SMA negeri di Bekasi tuh kelasnya banyak banget. Oke. Dari 10.1 sampai 10.9. Nah, gue tuh di kelas Wow. 10.3. Oke. Sama gue juga. Lu 10.3 terus lu dong. Gue juga. Serius. Biar ikutan aja. Ah. 10.3 gue. Oke. Jadi Jadi satu angkatan ada 10.1 sampai 10.9. Tapi banyak juga ya. Banyak juga sih. Banyak banget. Iya. Satu kelasnya kurang lebih berapa siswanya? 40. ada 40. 40-an ya? Banyak banget kan? Banyak banget sih. Oke, Nah, oke. Oke. Jadi singkat cerita, gua masuk sekolah itu, terus gua ada pemilihan ekstrakurikuler Oke. dan akhirnya gua masuk ke eskul teater. Karena emang Teater. dari dulu kan gua fokusnya ke Yes, seni gitu betul, kan. Betul. Gua masuk ke teater karena udah mencakup semua seni gitu. Ada Yes. di situ musik ada, drama ada, Tari ada. tari semuanya ada di Suara. situ. Suara. Oke. Suka lah gua di situ Yes. kan. Nah, dengan gua masuk ke eskul itu, akhirnya gua menemukan 4 orang sahabat nih. Dekat banget sama gua. Iya. Namanya Windu, Sarah, Rika, sama satu lagi itu ada Afif. Masih keep in touch sampai sekarang. Masih keep in touch Say sampai hi sekarang. dulu dong, say hi. Halo. Sorry, satu lagi Nindi. Oh, Satu lagi. Nindi. Jadi cowoknya 2, gua Berarti sama si Windu. Sahabat lu semua ini tahu tentang cerita lu pas Tahu banget. Oh, Karena oke. ini tuh kita fokusnya ke gua tapi kita ngalamin Iya, bareng-bareng. iya. Gue suka nih cerita-cerita horor yang dialami Betul. orangnya banyak gitu. Kadang ketika kita suka ngobrol tentang suatu cerita horor, nah teman-teman kita juga pas dulu mengalami akhirnya bisa jadi reunian lagi dalam. Betul. Bener, Jadi bener. punya bahan cerita. Betul, Betul, Iya. betul. Oke, Gitu. oke. Jadi Iya. nah, tadi gue sebutin salah satu ada yang namanya Rika kan. Oke. Oke. Nah, ada
Jadi gue tuh dulu SMA bawa motor, Hmm. tapi ada satu momen yang gue akhirnya nggak bawa motor. Oke. Gue naik angkot dari Oke. rumah gue yang di mana dan sekolah gue di mana itu jauh banget. Oke. Rumah gue di Bekasi Timur, sekolah gue di Bekasi Utara. Itu Oke. takes time banget tuh. Kurang lebih berapa? Kalau gue naik angkot aja, Hmm. itu tuh mesti 3 kali ganti. 3 kali angkot. ganti angkot. Iya. Oke. Jadi sekitar hampir 1,5 jam gue baru nyampe 1,5 sekolah. jam. Oh, Padahal masih di wilayah Bekasi juga tuh. Iya. Cukup jauh sih untuk Jauh cuma kan. dari rumah ke sekolah Iya. doang 1,5 Gue jam. mesti bangun pagi banget, Pak. Betul, Gitu betul, loh. betul. Nah, akhirnya ketika gua nggak bawa kendaraan, akhirnya teman-teman gue juga memang waktu itu mereka nggak bawa kendaraan. Akhirnya kita pulang bareng, Pak, berlima. Oke, naik angkot semua. Naik angkot. Oke. Naik angkot, 2 kali naik angkot. Mhm. Pas ke terminalnya, di angkot yang pertama nih dari depan sekolah gua, Hmm. kita bareng-bareng lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba gua denger dan lihat ada satu masjid kelihatan dari angkot itu tuh. Hmm. Kan kacanya transparan ya. Hmm. Tiba-tiba ada orang teriak-teriak dari masjid. Oke. Dari musola itu deh, musola Oke. bukan masjid, musola. Terus gue bilang, anjir itu ngapain orang teriak-teriak pakai mic gitu kan? Oke. Nah, Oh, terus berarti kondisinya pagi kan ya pas lagi berangkat sekolah itu ya? enggak, itu pas pulang sekolah. Oh, Pulang sekolah. Iya, jadi kan gua Sore. Apa udah maghrib? sore menjelang maghrib. Oke. Oke. Jadi ya itu tadi kan, gue perginya nggak bawa kendaraan, terus pas pulangnya kan gue juga akhirnya naik angkot bareng-bareng. Bareng teman-teman. Sorry. Suara teriak-teriaknya yang lu denger itu apakah lewat toa masjid atau memang cuma suara teriak aja? Suara itu gue nggak ngerti kenapa dimunculin di toa gitu. Oh, Jadi suaranya kan jelas kan, jelas banget. Oke, satu pertanyaan lagi. Teriak-teriaknya itu teriak-teriak marah-marah atau teriak-teriak apa nih? Teriak-teriak gimana ya gue nyontoinnya? Pokoknya teriak-teriak nggak ada suaranya. Teriak nggak ada suara gimana sih? Maksudnya Kesakitan. iya kayak gitu. Oh. Ketawa yang nonton. Orang teriak kesakitan malah diketawain ya. terus Nah, terus gitu. bukan keenakan kan, Pak? Keenakan tuh gimana ya? Makan nasi goreng kan. Wah, ini Mochi. Iya, gitu ceritanya. Terus- enggak ya? Enggak. Oke. Pokoknya bukan keenakan deh gitu. Ada yang punya pengalaman enak? Nah, Mungkin Bapak Atila dulu yang diceritakan. lanjut. Ini cerita apaan sih? Cerita misteri apa komedi? Iya, benar. Terus lanjut gimana? Nah, terus gue udah lupa deh, Pak. Makasih ya, Pak. Sekian. Oke, sekian episode kali ini. Nah, terus akhirnya gue bilang sama semua teman-teman gue, apaan tuh suara-suara teriak di masjid gitu. Terus tiba-tiba temen gue, satu-satunya yang jawab itu si Rika. Oke. Dia bilang, oh itu mah lagi di Ruqyah, kata dia kayak gitu. Oh lagi di Ruqyah. Gue bilang, itu di Ruqyah diapain? Gue bilang gitu. Ya jadi kan kadang-kadang ada makhluk-makhluk yang memang nempel, terus entah ketempelan, entah ngasih pengaruh-pengaruh buruk gitu kan ke orang gitu ya. Nah itu tuh diambil lah istilahnya, dibersihin gitu kan. Nah lu kan tadi juga punya pengalaman Ruqyah kan. Tapi pas gue juga pengalaman dulu masih sekolah itu, gue sempet ngalamin juga. Maksudnya sempat pernah tahu di zaman kita dulu itu suka ada ruqyah masal, bener nggak? Iya. Yang misalkan di musola masjid Betul. diadain misalkan sama Oh, iya, masjid iya. setempat, bener nggak? Bener Yes. bener ada. Sampai dulu sempat pernah kalau nggak salah ada tayangan juga di acara televisi pas itu Iya. yang tentang acara ruqyah masal. Mungkin nanti teman-teman juga bisa coba cari ya kalau Di ada YouTube salah biasanya ngomong juga gitu. ada, betul. Iya. Zaman dulu tuh masih ada. Mungkin zaman sekarang ini mungkin dibilang orang kurang percaya kah atau kayak Yes. bagaimana gitu kan. Cuma menurut gua ya zaman dulu betul Rame. masalah itu masih Nah Betul, betul. ya mungkin salah satu yang ada di musola itu ya mungkin Ruqyah berapa Yes. orang atau masal gue juga Oke. nggak ngerti karena nggak kelihatan, cuman kedengeran suara doang. Gue sempet ngeliat pintunya tapi nggak kelihatan jelas ke dalamnya gitu loh. Terus kata temen gue kan tadi itu lagi di Ruqyah. Oh lagi di Ruqyah tuh diapain sih gitu kan? Ya itu dibersihin karena ada pengaruh-pengaruh makhluk yang buruk di situ gitu. Oh gitu. Aduh, gue jadi pengen. Gue bilang gitu. Terus temen gue si Rika itu udah senyum ngangguk-ngangguk aja gitu kayak, "Ih, kenapa lu?" Kayak gitu gue bilang gitu. Terus kata dia, "Nggak apa-apa deh, ntar aja gue ceritanya." Jangan kayak gitu dong, karena gue penasaran banget. Iya. Apalagi gue bintangnya Leo, golongan darah B. Oh. Jadi gue Jiwa penasarannya tinggi ya. Tinggi. Oke. Saya karena gue maksa dia harus cerita. Iya sebenarnya nih gue mau cerita aja tuh gue juga kayak ada yang larang gitu kata dia gitu. Kata si Rika. Kata Rika. Oke. Oh berarti temen lu ini Dia ada di samping gue.
Berarti teman lu ini Rika ini dia bisa ngelihat orang. Bisa, Oh. karena dia punya keturunan dari ayahnya ternyata. Oh. Ayahnya punya keturunan dari ya sebelum-sebelumnya lah, kayak kakeknya atau siapa gitu-gitu. Iya. Nah, di keluarganya si Rika ini emang yang nurun tuh ke Rika gitu. Oke. Oh, gitu. Oke. Terus akhirnya si Rika tuh nggak pernah mau cerita, mau sok tahu atau gimana pun sebelum emang dia tuh kayak diusik gitu, bukan diusik sih, kayak dia ditanya atau Iya. gimana dia baru mau Iya. cerita, dia Iya. baru mau nunjukin kayak Oke. gitu. Nah, pas gue bilang gue mau di Ruqyah, terus dia bilang sebenarnya ada nih yang selama ini tuh ngikutin lu terus gitu. Oke. Gue tuh kalau mau cerita ini sekarang gue tuh gue ngebayanginnya kayak anjir, kok gue dulu pernah punya cerita semistis itu gitu. Oke. Jadi Iya, gue meskipun sebenarnya sekarang udah baik-baik aja semuanya, udah Yes. fine-fine aja, tapi ternyata dulu gue begitu cuy. Punya masalah-masalah kayak gitu. Nah, terus akhirnya dia bilang, "Boleh nggak sih gua sekarang ke rumah lu?" kata dia gitu. Oke. Hah? Sekarang? Iya, sekarang. Berdua doang gitu. Terus ditanya yang lain kan, Iya. yang teman-teman gua gitu. Ini pada mau ikut nggak? Mau ikut? Ya udahlah, kita pulangnya kayak tadi kan pulangnya bareng-bareng Iya. gitu. Ya udah bareng-bareng aja. Iya. Akhirnya semuanya main ke rumah gua, Pak. Oke. Itu rumah gua yang kedua. Jadi sebelumnya gua pernah punya rumah di Bekasi juga, tapi Oh, di daerah Tambun. Tuh sekarang baru pindah ke, bukan sekarang ya, waktu itu baru pindah ke perumahan itu. Oke. Oh, oke. Gitu. Terus habis itu udah tuh pada datang semua ke rumah gua. Pas baru mau gua buka pintu, kan masuk pagar dulu, masuk. Itu si Rika tuh udah kayak gini aja. Udah kayak Megangin dadanya ya. aduh kayak gitu-gitu kayak kenapa sih Rika gitu. Nggak apa-apa gitu. Jangan nggak apa-apa, lu pokoknya lu harus jelasin, jangan nggak apa-apa gitu kan. Bikin lo semakin penasaran Iya, ya. gitu. Makin penasaran betul. Betul. Oh, kata dia ada nih di sini gitu. Terus habis itu kayak baru masuk rumah ada nih di sini gitu kayak. Oh, Jadi kayak banyak banyak banget ya. di rumah gua gitu. Oke. Terus gua kan yang kayak anjir. Iya. Nah, itu kondisinya gua bawa kunci rumah karena nyokap gua semua keluarga belum Lagi- pada pulang lagi kan. pergi ya? Jadi Oke. beneran kondisinya gua sendiri pulang, terus habis itu teman-teman gua juga pada main ke situ. Terus gua kamar lu di mana gitu kan? Di sini. Terus kayak dia ngerasa ada yang liatin dia karena siapa nih orang baru masuk dan Yes. dan dia bisa komunikasi sama makhluk-makhluk di situ, jadi kayak Oke. kesannya kayak kesel banget tuh Iya, makhluk-makhluk di situ iya, gitu iya. kan. Dia masuk ke dapur ada lagi. Jadi kayak emang banyak, katanya di rumah gue mungkin ada sekitar 7. Oke. Nah, di belakang rumah gua, Pak, itu adalah rumah di mana dia pernah didatengin sama pemburu hantu. Oh, iya dulu bener ada. Iya. Nah, Yang di dimasukin ke botol gitu ya. iya, Oke. di belakang rumah gua, setan ada 11. Banyak Tapi ya. kan yang namanya makhluk kayak gitu kan kagak ada ini rumah siapa, ini rumah Yes. siapa. Sementara rumah gua belakang-belakangan Iya, sama rumah yang itu. Mhm. Jadi kan bisa aja rumah gua jadi lalu lintas mereka juga Iya. gitu kan. Pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar, student exchange dong. Iya. Istrinya dia dong. Oh iya benar. Gitu. Jadi lu bisa ngebayangin seberapa sering orang tua gue berantem karena memang vibes-nya nggak bagus. Seberapa sering mungkin masalah-masalah itu ada di rumah dan gue ngerasa nggak nyaman di rumah itu terjadi banget. Oke. Gitu. Oh, mungkin karena dari makhluk-makhluk. Iya. Jadi oh, berarti hawa panas dari rumah itu kebentuk ya. iya. Sehingga jadi bikin vibes di rumah lu itu. Bener, energinya tuh Negatif, nyata banget, negatif ya. banget. Oke. Kayak kalau orang bilang, aduh gue sering banget nih rep-repan, gue sering kayak ngerasa ditibanin nggak bisa Iya. gerak gitu. Atau itu, seminimal orang jadi suka berantem itu juga bisa Benar. efek-efek dari makhluk-makhluk itu kan. nah itu gue sering banget kayak gitu. Oke. Terus kayak tiba-tiba wajan gitu kan digantung, lotek-lotek, itu gue sering banget. Oh. Nah terus ada satu momen juga di mana laptop gua yang gua nggak nyalain apa-apa, tiba-tiba nyala lagu. Lu tau gak sih lagu yang You say you wanna Everybody's changing ya kalau nggak salah. Suaranya enak juga ya, Pak ya. Banget lah, itu udah kita mention kan di video sebelumnya. Iya. Agak unjuk gigi dia di sini. Agak. Tiba-tiba lagu itu Ngeplay. ngeplay. Oke. Wah gokil sih, gua kayak akhirnya gue benci banget sama lagu itu sampai sekarang. Gitu. Jadi jangan sampai lagu itu lu jadiin background di video ya. Ide yang bagus sih, bisa Jangan, dicoba. ntar gue gak nonton. Gitu. Terus temen gue akhirnya dia ngerasa kesian karena gue itu ternyata disukain sama satu makhluk yang powerful di rumah gue.
dan itu adalah wanita. Sama seperti Irsal. Bisa. Dua bintang tamu tampan-tampan ini ternyata memikat berbagai Disukain jin gitu ya. makhluk ya, nggak hanya di dunia nyata juga di dunia jin ya, luar biasa lah. Luar biasa lah, tingkat ketampanannya tuh, wah. Tapi itu belum iya. dibilang tampan kalau belum disukain jin berarti ya. Oh iya benar Itu benar. bisa benar, bro benar. jadi tagline kita. Iya. Tapi iya. emang mereka genit-genit gak sih? Iya. Yang kayak tadi dia bilang kan harus dijanjiin dinikahin dengan sosok yang lebih tampan dulu baru bong masuk Nah, Islam itu gitu iya. kan. Aduh. Wah lu juga mengalami itu ternyata. Ngalamin itu. Jadi Oh, ngeri. si makhluk ini tuh ternyata suka sama gua dan dia bener-bener nempelin gua, bahkan mungkin sering ngikutin gua. Dan Oke. ketika gua tidur, Oke. gua diceritain teman gua si Rika ini, ternyata dia ngeliatin gua, Pak. Lu Ngeri. bisa bayangin gak sih lu tidur, Yes. tapi lu diliatin. Yes. Diliatin, lu ngelakuin aktivitas lu diliatin gitu. Oke. Ini ceritanya sama persis kayak yang temen gue alamin di video gue sebelumnya. Dia lagi tidur lihat-lihatan sama makhluk itu. Nah, itu kan. Gila ngeri sih. Nah, terus gua nanya ke temen gua, ini jadi sebenarnya si makhluk ini tuh ngebawa pengaruh apa buat gua? Kalau misalnya memang dia ada, ya udah ada gitu Yeah. kan. Tapi kalau misalnya ngasih pengaruh jelek, ya gua nggak mau dia tetap ada di samping gua dong. Betul. Ya Iya, benar. go away gitu. Betul. Terus ya dia balikin nanya ke gua, yang lu rasain apa? Gua tuh sering banget ngerasa gua tuh berat. Ciri-cirinya nih ya, Yes. yang kayak ternyata diikuti nih sama makhluk gitu. Kita sering ngerasa pundak kita berat. Yes. Berarti hampir sama ya. apa Kayak yang waktu gua lo rasain ada gitu kan. nebeng ya. Nah itu dia. Nah, itu tuh yang nebeng di motor. Motor. Kalau tahu gue sebenarnya di nebengin, gue minta ongkos pas Harusnya itu. ya. Harusnya lo Atau tarifin. dikasih bintang 5 nggak lo? Nah itu dia. Mendingan lu buka gogos. Oh iya. Nah, betul lu Pak. Mungkin mereka udah capek terbang ya. betul. Tarifin dia tuh. Tapi jangan nebeng sama saya pulang ya. Oh boleh dulu. Takut saya Pak. Nah, baru mau dipromosiin sama jangan, dia. jangan. Lanjut Pak, lanjut. Terus berasa berat pundak. Berasa berat, Oke. terus nggak fokus, susah fokus. Jadi kayak lu kayak gue nih sekolah kan, yang gue bilang gue kelas 1 SMA itu kelas 10, gue tuh udah berusaha untuk kayak gini banget gitu ngeliat papan tulis, tapi tetap suka kayak susah masuknya gitu. Nah itu kan ngebawa pengaruh buruk buat gue dong. Betul. Ya prestasi gue jadi malah menurun dong Betul. gitu kan. Nah Tapi lu suka lebih ke emosi atau gimana? Enggak. kalau itu sih enggak sih. Oh enggak. Cuma ada juga satu momen di mana itu efeknya bukan ke gua doang, tapi ke orang lain. Orang lainnya itu adalah orang yang pernah deket sama gua. Jadi kalau misalnya gua iya paham. gua pacaran nih, terus kayak pasti cewek gua tuh ngerasa kayak dibikin jauh sama gua. Entah kayak ada masalah, entah tiba-tiba gimana. Intinya karena makhluk itu wanita Dan dia suka sama lo. dan dia suka, bahkan bukan suka doang Pak, kata teman gue dia tuh udah cinta karena 3 tahun ternyata sama gue. Wow. Oh, ini biasanya sebenarnya jatuhnya sama kayak adik gua Rahman berarti ya. Ya. Rahman itu jadi dulu dia masuk sana itu kelas 1 semester 2. Oke. Nah, dia itu disukain kelas 1 SMA. Berarti jatuhnya udah 3 tahunan juga kan? Oh iya. Iya. Loyal ya ternyata makhluk-makhluk itu ya. Iya. Berarti Luar lebih biasa baik, loh. Lebih baik sama jin, lebih loyal ya daripada manusia yang daripada Anda yang manusia harusnya bisa loyal juga. Jangan kalah sama jin. Kalian. Tapi Anda yang manusia malah bersifat malah seperti jin. Iya. WhatsApp udah kayak kosan putri. Aduh. Jangan gitu ya. Jangan. 3 tahun Pak. Jangan apa? 3 tahun. Ternyata 3 tahun, Pak. Lu bayangin. Katanya dia tuh suka sama gua karena apa? Karena gua ternyata bisa nyanyi. Karena gua karena ternyata dia suka gara-gara kayak gitu. Gua kan main musik juga, gua main biola kan. Dia nikmatin, dia suka gitu. Terus kayak dia bener-bener cinta sama gua gitu. Bahkan ada temen gua sempet ngeliat juga itu makhluknya dia begini Pak. Begini Pak. Gua kaget, coy. Aduh, handphone aja. Oh no. Agak bersemangat ya. Di sini suara gede banget. Gede banget tuh. Ini kenapa cerita gue jadi cerita komedi?
Jadi si makhluknya, temen gue ngeliat makhluknya Anjir. nemplok di badan gue tapi begitu. Meluk kayak itu ya, kayak film Shutter tau nggak lo? Nah itu gue nggak tahu, Iya, gue iya. nggak ngeliat. Meluk Cuman dari pokoknya belakang dia gitu. begitu. Anjir, Gila ngeri sih. nemplok bener-bener nemplok gitu loh. Ke sekolah gue gitu. Cuman katanya kalau misalnya gue masuk ke kelas dia kayak suka nggak ikut, suka di depan doang di Oh, kelas. nggak di suka depan belajar kelas. dia ya? Males juga Males kali ya. Padahal kan knowledge ya. Betul, betul. Mungkin udah pernah belajar kan, itu kan ilmu anak SMA. Oh iya, betul. Betul-betul aja lu kayak Tapi Upin Ipin. kalau dari case-nya Kak Helmi ini, pernah nggak sih mikir kayak misalkan buat apa sih di agama kita ketika kita mau melakukan sesuatu, kenapa kita harus disunahkan, bukan sunahkan ya, dianjurkan baca Berdoa, bismillah. Bismillah minimal ya kan? Karena apa? Ya mungkin karena misalkan Kak Helmi, dia bilang karena dia suka bernyanyi, suka main biola, dia nikmatin itu. Nah atau mungkin pada saat dulu Sebelum bernyanyi dan sebelum bermain biola itu lupa untuk baca Bismillah atau kayak gimana. Akhirnya dari bangsa jin pun menikmati itu kan, bisa jadi kan. ya, jujur sih gue sampai saat ini pun masih suka. Terkadang lupa ya namanya manusia ya untuk Benar. mengucapkan bismillah ini jadi pelajaran banget Nah, sih. apalagi di pelajaran, coba deh kebayang, apalagi kalau kita makan ya. Kalau kita makan, ketika kita makan lupa baca Bismillah, berarti ngikutnya kayak gimana? Iya. gitu. Iya, benar. Benar kan? Bisa-bisa Iya. dia yang makan Iya, ya. kan? Saya Iya, iya, benar. iya. Betul. Nah itu pelajaran sih, maksudnya Iya. ya ketika kita mau mulai apapun, kita mau ngelakuin apapun, kita harus ingat Allah, kita baca doa gitu, Yes. itu penting banget gitu. Terus yang temen lo ngeliat sampai dia udah ngerangkul lo dari belakang itu, Heeh. Terus ya udah, intinya temen gua musik gitu kayak pergi gitu kan, oh cuman dia bisa ngusir. bisa, cuman Oke. akhirnya jadinya kayak mereka berdua berantem lah intinya kayak Oke, gitu. oke. Nah terus itu hari pertama kan, masih hari pertama si teman-teman gua main, habis itu teman-teman gua pulang, Oke. terus habis itu gua di malam itu gua nggak tenang dong Pak. Yes. Gua anak SMA yang jadi ketakutan sendiri gitu. Gua disuruh sama nyokap, gua cerita sama nyokap gua pulang kayak Bun, tadi temanku kesini terus dikasih tahu ternyata di rumah ini ada dan selama ini kenapa aku suka nggak fokus, aku bla bla bla. Itu ternyata karena memang ada yang ngikutin, ada yang nempel. ada yang ngasih vibes jelek ke gua gitu. Yes. Terus ya udah, nah makanya kalau disuruh sholat tuh sholat, kalau disuruh ini tuh nyokap gua pasti kayak gitu. Udah sekarang sholat, nah sholat kan. Dan nah setelah itu gue mual-mual Pak, karena si makhluk ini tuh udah ngerasa keusik kan. Yes. Gue mual-mual, akhirnya nyokap gue telepon tukang pijit langganannya dia. Oh, gua kira telepon 911. Wah. 14045 aja gimana, lapar juga tuh malam-malam gue belum makan. Nah akhirnya selesai maghrib jam 7-an gitu mau isya, si tukang pijit itu datang, ibu-ibu dia. Pas datang baru buka pintu, gua bukain pintunya, itu lu tahu nggak, rambutnya kena angin. Rambutnya kayak kayak gitu. Dikerjain berarti ya. Iya dikerjain gitu. Terus terus kan nyokap gue nanya dong, Yes. karena nyokap gue sebenarnya orang yang jarang banget punya pengalaman kayak gitu. Nyokap lu nanya, Iya, kenapa? samponya apa bu? Saya cuman pakai Oh, jadi yang ngelihat si rambut ibu itu terkibas lo dan nyokap lo gitu? Iya, Oke. kayak tiba-tiba kena angin aja pas gue buka pintu rumah gitu. Terus pas tapi tetap masuk, tapi dia diliatin di salah satu sudut. Jadi makhluk kayak gitu ternyata nempatin ruang Pak. Kalau misalnya tinggi atapnya segitu, ya dia akan tingginya segitu. Ya, bentuknya fleksibel. Oh. Dia Iya. bisa mengikuti wadah, betul. Kayak gitu. Terus pas gue tanya kan, kenapa tadi ibu gue juga nanya kan, katanya pas baru masuk dia langsung digituin sama makhluknya, kayak diusir harus keluar gitu. Ini si ibu ini hanya tukang urut biasa atau tukang urut yang punya kelebihan? Punya kelebihan. Oh, oke. Enggak, jadi gue sama nyokap gue nggak tahu kalau dia punya Oh, kelebihan itu. hanya tukang urut langganan Tukang urut aja. langganan Tapi aja. ternyata dia punya kelebihan. Tapi ternyata dan makhluk ini tahu. makhluk ini tahu terusik, makanya dia mengusir. karena kan komunikasi gitu. Oke. Jadi sebenarnya kenapa gua mual-mual dan cerita hari itu tuh gua belum ceritain apa-apa ke si ibu itu, Tukang tapi urut ibu itu malah tahu. udah dapet energinya. Oh, Yes. kok Iya. kayak gini ya tiba-tiba gitu. Padahal biasanya nggak kayak gini gitu. Yes. Akhirnya dia ceritain. Jadi ada makhluk di sini wanita nggak suka dengan kedatangan saya Oke. karena saya bisa Oke. kayak gitu.
Tapi ya udah habis itu gue diurut, terus ketika gue diurut tuh kayak ya si makhluk itu tetap ngeliatin terus, tapi ya udah aja lah, maksudnya kan mau diusir saat itu juga nggak bisa. Yes. Intinya gue dipijat, diurut, gue mual-mual, muntah-muntah gitu, aduh gue udah stres. Akhirnya gue kebawa ke psikis gue, Yes. gue jadi ngerasa nggak aman. Gue kalau mandi itu gue nengok kanan, nengok Oh, kiri. iya. Parno ya kan? Parno. Parno Tapi gua kan? juga Sampai pasti pintunya mungkin gua buka. semuanya ya. Iyalah. Semuanya kadang lagi mandi jut, kayak ngeliatin. Iya. Jut, gitu, Iya. kayak ngeliatin. Apalagi kalau pas lagi keramas, Pak. Berasa Kalau ada bisa yang kalau bisa jangan sambusannya Iya. kena ke mata kan. kalau bisa keramasnya melek. Mohon maaf Pak, ke kamera Oh, coba iya. Pak. Mau lihat ekspresinya di zoom. Nanti saya blur muka saya, Aduh, Pak. jangan gitu dong. Lanjut. Ya gitu, intinya kayak mau ngapa-ngapain jadi parno gitu kan. Nah, itu baru hari pertama cuy. Padahal kayak selama ini nih aman-aman aja, cuman karena dia keusik sama satu teman gue itu, Mulai mengganggu. malah jadi nggak tenang tuh dia. Oh, Dia kayak bisa ngeprediksi, nih ke depannya gue nggak bakal tenang nih, karena gue udah main sama teman gue itu gitu kan. Dan bahkan jadi temen deket gitu. berarti yang luar biasanya itu seorang dulu anak SMA bisa ngusik si setan itu berarti. Iya. Ya, berarti ilmu temennya Helmi nggak main-main Luar juga ya biasa. si Iya, Rika enggak, itu ya. enggak. Ya keturunan itu tadi ya. Turunan tadi itu. Terus nextnya. Nah, next day-nya gue balik ke sekolah kan, terus habis itu ya udah belajar kayak biasa gitu. Nah, kelas gue itu kelas 10-3 adalah kelas yang paling bandel. Jadi kalau nggak ada guru, kita keluar kelas, bikin pesawat kertas, lempar-lemparin. Padahal hujan tuh. Pas harusnya bikin kapal ya kalau hujan ya. Betul. Di lapangan kan ada air-air tuh. Ada genangan. Bikin pesawat. Salah, Pak. Saking blow-onnya emang Betul. kelas-kelas gue. Ilmunya Tapi lu yang salah. paling baik kan? Tapi lu yang paling baik kan? Gue yang paling baik. Soalnya gue bilang, pesawatnya bagusan dong bikinnya gitu. Oh, iya. Sekarang kerja di pesawat, Pak. Oh iya benar. Benar. Berarti berkat kebandelannya dulu. Berkat Iya. mana Iya. dulu, ternyata itu mimpi. Betul. Iya. Futuristik Doa, ya. jadi doa gitu. Futuristik langsung. Futuristik ya. Betul. Nah, terus akhirnya gara-gara kelas gue rame, yang lain pada belajar, kelas kita nggak ada guru, terus jadi malah pada rame keluar-keluar. Akhirnya wali kelas gue datang, Pak. Datang ke kelas gue, dipanggilin satu-satu. Dipanggilin misalnya taruhlah Irsal. Irsal, maju kamu gitu kan. Kenapa Iya. kamu tadi ikutan main keluar? Dipanggilin satu-satu. Nah, sampai akhirnya giliran gue dong. Giliran gue maju karena gue ketua kelasnya di kelas itu kebetulan. Oh, oke. Gue ketemu si wali kelas gue namanya Budini, dia guru bahasa Inggris. Terus Helmi, kamu kan ketua kelas, kenapa kamu nggak bilangin teman-teman kamu gini? Udah Bu, saya udah coba gini-gini segala macem. Tiba-tiba guru gue apa? Nengok ke arah pintu. Terus spontan gitu ya? Spontan nengok ke arah pintu kelas. Enggak, itu posisinya gimana? Lu lagi duduk di depan guru lu lagi duduk atau lu lagi di sebelah mana? Nah, dulu? gini. Jadi kan kelas nih, kan banyak kursi-kursi anak-anak lah ya. Betul. Terus di depan kan di paling pojok ada kursi guru tuh. Yes. Nah, gue Iya, tuh dipanggil ke situ. Lagi iya. duduk hadap-hadapan sama guru Oke, gue. jadi posisinya- Jadi lu guru gue, Yes. gue nih gue gitu. Pintu sebelah sana ya. Lagi Pintunya- ngobrol. Pintu sebelah mana guru? Pintunya pokoknya sebelah sana. Gimana ya? Pokoknya kan di sudut kan. Pintunya biasanya Iya, di seberang iya. sana kan. Seberangnya, Ya kan? di seberangnya. Langsung Nah, nengok sana. pintunya emang dibuka aja, Pak. Emang dibuka, lagi tuh nggak ditutup rapat gitu. Tiba-tiba dia nengok, terus kayak, hah kenapa Bu? Gitu kan. Nggak apa-apa, kayaknya Ibu kayaknya udah cukup deh ngobrol sama kamu katanya gitu. Terus gue bilang, Habis marah-marah tiba-tiba dia berubah iya, begitu. kayaknya Ibu udah cukup deh ngobrol sama kamu gitu kan. Loh, kenapa Bu? Gitu kan. Bu, jangan kayak gitu Bu, soalnya saya dari kemarin punya ceritanya serem-serem Bu, jangan bikin saya jadi tambah takut gitu. Iya. Nggak apa-apa, ada yang nggak suka Ibu, aduh gue merinding kan. Ada yang nggak suka Ibu ngobrol sama kamu katanya gitu. Jadi si wali kelas gua mau dilempar batu, Pak. Sama Sama wanita, makhluk itu. wanita yang suka sama lo itu. Iya. Dia cerita pas kapan? Ekstrim sih. Karena kan tadi pas lagi lu tanya ada apa, cuma wali kelas lu nggak ngomong ada apa. Ah. Nah, berarti wali kelas lu ini cerita ketika saat itu juga atau pas di luar Saat kelas? itu. Akhirnya dia cerita Iya. mau dilempar batu. Iya. Oh, begitu. Ya, ada yang nggak suka Ibu ngobrol sama kamu. Mungkin dia kayak nggak ngerti. Mungkin guru gua kayak kesannya marah sama gua atau gimana. Terus Iya. kayak si makhluk itu tuh kayaknya nggak suka atau gimana karena dia selama ini sama gua gitu kan. Gitu akhirnya jadi kayak mau dilempar batu gitu. Terus kayak ya udah akhirnya, Bu, boleh nggak kalau habis ini saya ngobrol banyak sama Ibu? Soalnya saya tuh lagi ketakutan nih. Gimana Yes. sih gue lagi dikejar, kayak ngerasa lagi dikejar-kejar gitu kan. Terus ya udah akhirnya, tapi waktu itu gue nggak punya kesempatan ngobrol banyak karena dia sibuk ngajar gitu-gitu kan. Jadi ya udah aja gitu kan.
Udah sampai akhirnya selesai, terus gua pulang sekolah bareng sama teman-teman gua lagi gitu. Waktu itu gua bawa motor, kita konvoy pulang. Nah, saat hari kedua itu gua pulangnya nggak langsung ke rumah, tapi gua main ke rumahnya si Rika itu. Oke. Karena gua ditemuin sama ayahnya dia. Oke, which is yang juga punya kelebihan ya. Iya, Oke. Ini lu sendiri atau sama teman-teman lo yang lain juga? sama teman-teman yang lain. Oke. 4 sekawan itu tadi ya? Iya. Oke. Kita berlima, terus habis itu kita datang ke rumah Rika, nungguin ayahnya Rika tuh pulang tuh jam 7 malam. Oke. Nah, gua mesti chat nyokap gua bilang ya lagi ke rumah Rika nih, lagi gara-gara kemarin lagi ketakutan gini. Iya. Akhirnya ya udah ke rumah Rika. Terus habis itu ayahnya Rika tuh orangnya slow banget, kayak bukan yang kayak gimana kamu, nggak kayak gitu, cuman kayak ya Helmi silakan duduk kayak gitu. Terus kayak gimana ceritanya kayak gitu. Iya kayak gini om, gini apa gue ceritain segala macam. Kemarin Rika ngeliat di rumah, terus mungkin ngerasa keganggu, akhirnya gue jadi ngerasa parno, gini segala macam. Terus kemarin ada tukang pijit juga dateng, Iya. kena ganggu juga gitu. Gimana Terakhir nih, Om? guru gitu kan? Guru juga lo ceritain kan? Udah gue ceritain semua. Terus tiba-tiba dia cuma bilang kayak, ya udah. Tiba-tiba dia ngeluarin sabuk kayak sabuk Betawi gitu pak. Warna hijau gitu ya? Tapi itu warnanya merah. Oh merah. Ya gue nggak tahu warnanya, mungkin ada ya pokoknya sabuk Betawi kan warnanya hijau ya. Tapi ini warnanya merah. Oke. Tapi gimana ya bentuknya ya? Bukan sabuk emas tinju gitu kan? Bukan. Oh. Jadi misalnya gini, ini kayak sabuk kain, terus habis itu kayak ada cantolan kayak besi atau apa emas gitu, terus habis itu kain lagi itu. Jadi kayak sabuknya kayak gitu. Iya. Terus emang ada tulisan-tulisan Arabnya gitu. Terus kata ayahnya Rika, ya udah daripada kamu ngerasa nggak aman, karena katanya Rika suatu hari dia akan menunjukkan diri ke gua karena udah ngerasa kehusik. Jadi selama 3 tahun itu dia adem ayem aja. Terus suatu hari dia akan nunjukin diri kan, gua Iya. Parno lah. belum siap juga pak melihat betul. bentuknya kayak gimana kan. Betul. Gitu. Terus ya udah akhirnya gua pakai sabuk itu pulang. Tetap aja gua ngerasa parno juga sih. Sabuknya dikasih ke lo buat dipakai? Dipakai. Oke. Gua pulang pakai sabuk itu. Terus even gue mandi apa segala macam gue pakai sabuk itu, tetap harus pakai. Gitu. Terus ya udah nyokap gue, bokap semua ngerasa kasihan banget lihat gue. Gue tuh udah kayak anak kayak linglung, lo tau gak sih, uring-uringan, linglung gitu. Tapi dari sabuk itu ada efeknya? Ya gue sih nggak ngeliat apa-apa, dan gue nggak, akhirnya gue jadi nggak mimpi apa-apa juga yang biasanya gitu. mimpi serem apa segala macam. Ada. Jadi maksudnya si sabuk itu adalah sabuk yang udah didoain. Soalnya keluarganya Rika ini juga dia keluarga Islami. Jadi maksudnya ya dibilang mau percaya nggak percaya, tapi memang ada di Al-Quran kan. Tadi Irsal udah sempat mention juga makhluk seperti itu ada di Al-Quran gitu. Cuman kan ada yang ganggu, ada yang enggak. Nah karena ini ganggu, terus ayahnya si Rika punya ilmunya, jadi didoain sabuknya tuh, sabuknya dipakai sama gua. Nah terus udah tuh gua pakai sabuk itu, cuman ya gue sampai kapan gue harus pakai sabuk ini gitu. Itu udah semingguan gitu. Nah karena si makhluk itu udah nggak bisa nemplok ke gue karena gue pakai sabuk itu, akhirnya si makhluk itu tuh sering ngedatengin si Rika. Ini semua gara-gara lu gitu. Kayak gue jadi jauh sama Helmi nih gara-gara lu gitu. Sama halnya Dilabrak ya? kayak cerita yang tadi barusan gue ceritain di luar ini ya kan ya? Iya, betul. Iya, berarti ada kaitan begitu juga ya? Iya kayak gitu pak. Ibaratnya dendam berarti ya? Iya jadi dendam gitu. Udah kayak cewek, terus hubungannya diusik sama cewek lain, didatengin dilabrak pak. Konsepnya sama aja gitu pak. Iya. Nah terus di hari kedua itu selesai kan, terus kayak pokoknya itu gue pakai sabuk itu tuh sekitar ya 2 hari tambah berapa lah, tambah 5 hari ya kan, biar seminggu gitu. Gue pakai terus gitu kan, terus gue udah kayak aduh gue nggak mau pakai sabuk ini terus gitu. Gue udah kayak orang linglung. Setiap hari tuh gue pulang sekolah, gue pasti akan ke rumahnya Rika dulu karena gue nggak mau sendirian di rumah. Karena keluarga gue kan belum pada pulang kan. Gitu. Jadi gue setiap pulang sekolah, gue izin sama nyokap gue pulang ke rumah Rika dulu ya, karena ngerasa lebih safe. Nah terus ya udah si makhluk itu tuh tetap ada sebenarnya, tapi dia nggak bisa nempel di gue. Intinya dia jadi jauh banget gitu. Nah terus si Rika sering cerita, dia bilang ya begitu lu pakai sabuk itu, sekarang gue yang diteror. Jadi kalau tidur itu si Rika mimpinya si Rika itu diajak ribut, tapi dibawa ke dunianya mereka.
Dan ternyata di dunianya mereka itu makhluknya itu yang kayak gini loh, kayak misalnya kepalanya buaya, badannya manusia, kakinya Ya, apa? pokoknya itu dibilang pakai akal itu kayak nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Iya betul. Kayak kepalanya harimau, badannya apa? Yang kayak gitu-gitu yang kayak sering-sering ada di, pokoknya ternyata bentuknya tuh nggak karuan gitu kan. That's kenapa mereka tuh sering pakai wujud yang bagus gitu untuk apapun lah gitu kan, ngambil wujud orang lain gitu. Kayak gitu, dia dibawa ke situ, terus ya udah, kayak intinya si Rika diomel-omelin deh tuh kayak, ini semua gara-gara lu, gue nggak mau pergi, terus si Rika akhirnya ngomong, si Rika ini orangnya juga ceplas-ceplos dan orangnya tuh keras gitu, cewek tapi ya, dia badannya tinggi juga kan kayak. Jadi dia ngerasa powerful juga gitu kan. Dia bilang kayak, "Alah, lu bentar lagi bakal hilang lu," kayak gitu. Malah digas balik ya. Lu pokoknya besok lu udah nggak ada gitu kan. Nah, ketika itu udah selesai itu kan di mimpi kan. Terus keesokan harinya akhirnya si Rika bilang sama gua, "Mi, boleh nggak kalau misalnya nanti malam gua dan keluarga gua semua main ke rumah lu karena kita mau ilangin makhluk itu." Karena udah ngeganggu banget sih Karena ini. udah ngeganggu banget. Yes. Terus akhirnya gue chat ke keluarga gue dong, nanti malam keluarganya Rika bakal main nih sekalian nyamuk ya Pak ya? Ya tadi juga lewat-lewat nih Pak, gue takutnya udah masuk aja nih Pak. Sudah diselesaikan. Sudah selesaikan ya. Nah, terus akhirnya malam itu singkat cerita lah ya, keluarganya Rika main ke rumah gue, mereka rame-rame datang gitu kan. Jadi ayahnya Rika, ibunya Rika sama adenya cowok masuk ke rumah gua, terus gua keluarga lengkap nih semuanya gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba ngobrol-ngobrol lah, intinya kayak si ayah ibu gua tuh bilang, ya saya tuh kasihan lihat anak saya ternyata selama ini diganggu gitu. Terus sebenarnya rumah ini tuh juga saya tuh sering berantem lah, pokoknya keluarga gue bilang sering berantem, ngerasa nggak nyaman, hawanya panas gitu-gitu. Kenapa sebenarnya? Akhirnya ayahnya Rika bilang, iya jadi rumah ini tuh memang banyak penunggunya. Ada yang ganggu, ada juga yang nggak ganggu. Nah cuman yang sama si Helmi ini, dia emang yang paling powerful. Dia yang di situ yang paling mondar mandir, yang ketua gengnya, mondar mandir gitu kan. Nah terus habis itu keluarga gua dan keluarga Rika ditaruh di satu area di ruang tamu. Tapi habis itu sama si ayahnya Rika tuh dibikinin pagar. Pagarnya tuh kalau nggak salah pakai garam gitu Pak. Jadi gua di situ terus dibikinin pagar supaya kita nggak kenapa-napa. Nah terus si ayahnya Rika itu bawa botol ternyata. Bawa botol berusaha untuk nangkep si cewek itu, si wanita itu. Nah, akhirnya dilihat nih, mana nih kok ngumpet gitu kan. Masuk ke kamar, merinding gue anjir, gue inget banget kejadian itu soalnya. Masuk ke kamar nyokap bokap gue dulu, kamar depan, terus tiba-tiba ini apa namanya, nggak ada tuh. Ternyata dia masuk ke dalam lemari. Ngumpet di dalam lemari. Terus habis itu ditarik tuh sama ayahnya Rika, keluar tapi cepet banget, langsung masuk. Itu lu juga ngeliat? Gue nggak ngeliat. Gue di situ nggak ngeliat. Cuman gue pernah kebayang bentuknya kayak apa, karena pernah ada di mimpi gue. Ternyata dia belum pernah nunjukin asli gitu kan, tapi dia pernah ada di mimpi gue gitu. Nah terus habis itu dikejar kan tuh sama ayahnya Rika kan, tiba-tiba dia masuk ke kamar mandi, dan masuk ke kamar mandinya nggak nanggung Pak, masuk ke dalam kloset. Saking nggak maunya dimasukin ke botol, dia masuk ke dalam kloset, terus ditarik sama ayahnya Rika, ditarik set gitu kan, masuk ke kamar sebelah, artinya ke kamar gua. Masuk ke kamar gua, masih belum ketangkep juga karena susah banget ternyata. Bandel ya. Aduh, licin Pak. Iya. Sampai akhirnya dia di dapur, masuk ke dapur udah nggak bisa kabur lagi. Gimana lagi deh. Terus ya udah akhirnya di situ dideketin lama-lama udah dia udah uring-uringan, udah nggak bisa kemana-mana, dapat dimasukin ke botol, ditutup, dibacain doa. Akhirnya dia masuk situ. Nah terus habis itu si ayahnya Rika bilang kan,
Helmi, kamu ada handphone kamera nggak gitu kan? Ada nih handphone kamera. Terus handphone kameranya dibuka tuh mata batinnya gitulah. Terus si handphone itu diarahin ke botol itu. Oke. Anjir, bener. Ada Itu sosoknya. wanita bener-bener yang pernah ada di mimpi gua. Oh gitu. Iya. Jadi pernah hadir di dalam mimpi lo Pernah dan datang di bentuknya mimpi sama gua. dengan yang ada di dalam botol. Bentuknya pertama dia nyamar dulu, Wak. Oke. Jadi noni-noni Belanda. Tapi bentuknya di botol itu besar atau dia kecil? Kecil. Kecil. Iya, sebotol itu juga. Oh iya. Gitu. Nyamar jadi noni-noni Belanda. Iya, dia terus- di mimpi gua, dia nyamar jadi noni-noni Belanda gitu. Cantik banget lah intinya. Gua suka dia naik sepeda gitu kan. Iya. Siapa nih gitu kan. Hmm. Cuman ada kalanya dia pernah juga nunjukin aslinya dia gitu. Terus Gimana tuh aslinya, Pak? yang gue inget tuh bener-bener itu wajahnya runcing, Oke. matanya nyala gitu, Oke. pucet banget, Oke. bajunya putih tapi lama-lama kayak gradasi gitu, pokoknya Oke. kayak Transparan ya semakin lama-lama ke bawah hilang ya. gitu. Jarinya tuh panjang tapi yang bener-bener yang Runcing. tajam runcing. Oh. Oke. Nah itu kan kuntilanak kali ya Pak ya. Iya. Nah gitu. Nah terus itu sebenarnya bersama yang ada di mimpi gua, yang ada di mimpi gua dia jalannya begini, Merangkak. jalannya kayak gini, Oke. ke arah gua. Coba muka lu sambil ke arah kamera gimana? Bayangin Coba aja, silakan. bayangin aja ya, atau nanti kayak gitu. Dan terus pas gua ngeliat di kamera itu juga sama, gue yang kayak anjir, ini beneran. Samanya dengan sosok yang tadi runcing Iya, itu ya. iya, Bukan iya. yang noni Belanda ya. Bukan. Wah, itu epic sih. Gila. Tapi akhirnya setelah itu udah beres, nggak ada Nah. gangguan apa lagi. Setelah itu udah kan, udah selesai, rumah gua udah jauh lebih enak lagi, lebih nyaman gitu. Terus gua juga ngerasa lebih ringan, gua ngerasa lebih fokus gitu. Gua mau ibadah juga jadi nggak males karena Yes. ternyata makhluk-makhluk kayak gitu tuh Nah, bikin kita tuh jadi kayak, lu Males jangan sholat, gitu. jangan ini kayak gitu. Pak. menjauhkan kita dari ibadah ya. Betul. Kayak gitu. Jadi udah lebih baik lah semuanya. Terus akhirnya si botol itu tuh dibuang ke kali gitu. Oke. Ya gitu. Cuman gue sempet tanya sih gimana tuh si wanita itu. Gue selalu bilang sama temen gue sih kayak itu. Iya nih, salahnya si botol itu tuh ditemuin sama salah satu pemulung. Nah itu dia. Ini tahu dari mana? Baru gue mikir, jangan-jangan ntar kayak film, ada orang lagi mancing atau lagi apa, ada pemulung atau kayak gimana, nemuin botolnya, Dibuka. sama dia, akhirnya ke rumah dia. Bebas. Iya, betul. Nah, Bebas itu sih lagi. pokoknya ceritanya tuh udah kayak udah samar-samar karena si Rika bilang, ya intinya botol itu udah dibuang. Karena buangnya sama Rika juga Betul. dikali, tapi dia dapat vision bahwa si botol itu Temuin sama ditemuin pemulung. sama salah satu pemulung Oke. dan dibuka. Oh. Tapi dia udah nggak bisa ke rumah gue lagi karena udah jauh Dipagerin. banget. Intinya bukan masalah jarak gitu-gitu sih, tapi memang kayak akhirnya dia udah yang nggak ngerti untuk menyukai yang lain atau Oh, gimana, oke, gue oke, nggak oke. paham. Akhirnya itu udah selesai. Oh. Gitu ceritanya Pak. Epic sih. Maksud gue Gue bagian-bagian ngos-ngosan juga sih ngingetnya. bagian klimaksnya itu yang terakhir sih. Di dalam botol diliatin dengan handphone ya, kamera handphone, ternyata itu wujudnya sama seperti yang lu Bener pernah sih lihat yang, dalam yang mimpi. selama ini ngeliatin gue. Gila. Tapi Yang gue selama juga, ini ngeliatin gue. gue juga ada cerita Itu. pada saat kayak misalkan penampakan itu bener dibacain buat dibuka mata batin di kamera itu ternyata bener juga loh. Bisa ya? Iya, Bisa jadi ya Pak ya? kejadian itu pas itu mungkin adik-adikku juga pada tahu. Jadi gue kan ada optik ya di depannya. Yes. Nah, jadi di optik itu bau bangke mulu pak. Bau bangke mulu. Terus kita cari-cari sumbernya nggak pernah ketemu. Ada tikus atau kucing atau apa atau bangke ada di atap nggak pernah ketemu. Nah, suatu ketika dipanggil lah teman bokap yang dia bisa tahu dengan hal begituan gitu kan. Nah kata dia, oh ini mah ada yang ngerjain kata dia begitu. Oh, kiriman. Iya. Oke. Jadi sebelah ini butik punya nyokap, sebelah ini optik punya bokap. Yes. Gitu. Nah, jadi wujudnya itu pocong. Tapi dia di tembok di tengah-tengah antara optik dan butik. Ditanamnya gitu oke. supaya sepi atau gimana atau bau gimana gitu. Akhirnya pas dipanggil, jadi begini, tahu kan kamera Nokia zaman dulu Ya. yang Nokia ala kadarnya buat foto atau video. Yes. Masih VGA ya. Nah, dan zaman dulu nggak mungkin dong ada Photoshop atau segala macam Yes. buat ngedit kan. Nah jadi ketika pas itu di foto, cet, pas lagi di foto dikasih lihat ternyata ada wujudnya memang wujudnya itu jadi pocong dan pokoknya dia melayang tapi bentuknya itu dia pipi.
Nah katanya ini sumber baunya ketika udah dihilangin udah semua bener, besoknya langsung nggak ada Bersih, nggak ada bau apa-apa. Gue juga pernah kejadian tuh, jadi gue lagi main bola sama teman-teman gue gitu. Ada momen dimana kita abis main itu terus ngelewatin kuburan, kita tuh lari. Nah gue waktu itu lagi megang handphone temen gue. Gue nggak tahu posisinya, padahal gue lagi nggak buka kamera ya, gue lagi lari, set udah ngelewatin kuburannya gitu. Pas gue ngeliat handphone temen gue, ternyata nggak sengaja kebuka kamera dan kejepret gitu. Pas lagi gitu ya. itu di samping gue ada bentuknya kayak pocong tapi asap gitu loh, maksudnya tembus pandang itu gitu. dia. Nah, kayak lagi di samping gue begini. Itu yang gue lihat juga. Jadi Iya. Itu maksudnya lu refleks buka kamera? Enggak, gue kan habis lari terus ya waktu gue pegang gue nggak ngebuka kamera, gue lagi megang Kepencet handphone lah ya, aja, kepencet mungkin ya. kepencet atau apa gue nggak tahu. Oh. Pas selesai lari, gue ya udah ngeliat layar handphone aja gitu. Kok udah tampilan foto gitu, dan itu ada pocong tapi bentuknya asap. tapi gitu. masih untung lu kepencetnya hal yang bagus ya. Kalau kepencetnya hal yang lain kasih temen lu IP kebuka. Oh iya, bener-bener gak sengaja kebuka galeri. Yang lakuin dia juga. Betul. Wah, iya. 19 detik lagi kan. Jangan traveling ya. Nah. terus ya itu epic sih, baru cerita pertama aja udah lumayan epic. Masih ada 2 cerita lagi nih. Masih ada 2 cerita lagi. Boleh. Mau nafas dulu atau lanjut nih? Hah? Lanjut aja, kasihan yang nonton nanti Oh, iya. durasinya Oke. lama ya. Betul. Gue nangis. Karena melihat sesuatu. Engkong nangis. Oh iya. Iya, kita nangis kejer banget. Heeh. Sampai bener-bener kesesegukan banget nih. Gue juga mau nangis sekarang. Lion Air. Iya. JT Itu- 810 itu ya. Iya, jatuh di Karawang. Iya. Itu bener-bener sehari setelah itu oh, jatuh. jadi pada malam harinya lo melakukan spiritual experience ini Iya. Akhirnya dia ngomong, ada yang liatin kata dia gitu. di Siapa jendela yang itu. ngeliatin gitu kan. Oke. Ini jendela yang pernah digedor-gedor berarti ya? Nah, lu pernah kan digedor-gedor kata dia gitu. Iya, gue pernah digedor-gedor. Iya itu anak kecil itu katanya.